Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra. Nomor induk mahasiswa 23811301995. Saya adalah salah satu mahasiswa PJJ PAI UIN Syibbersyah Nurjati Cirebon. Kemudian pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek micro teaching dalam proses belajar mengajar guna untuk memenuhi tugas mata kuliah tentang micro teaching yang diambil oleh Ibu dosen Nia Karnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sore yang indah, senyum yang ceria, semakin bertakwa. Aku yakin pasti bisa. Oke, yes, Allahu Akbar. Baik, untuk mengawali kegiatan kita di kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hamni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzu billahi min azabin nar. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kaitan akhlakul karimah. Seperti yang bisa kita lihat di depan, kita akan melihat sekilas tayangan tentang bagaimana keadaan di akhir zaman. Baik, dari sekilas video dapat kita tahu bahwa di akhir zaman ini akhlak atau moral generus itu sudah sangat merosot sekali ya. Sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi, la ya'ti 'alaikum zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu akan lebih buruk daripada tahun atau zaman sebelumnya. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana bijak di dalam menghadapi akhir zaman. Kemudian, poin yang pertama akan kita bahas tentang bagaimana realita tantangan zaman akhir. Yang pertama, yaitu banyaknya ajakan yang menyesatkan. Ajakan yang menyesatkan sudah banyak sekali, termasuk utamanya adalah dari bangsa setan, sebagaimana yang telah tertulis dalam Al-Quran bahwa setan atau iblis akan berjanji akan menyesatkan sebanyak-banyaknya anak turun Adam untuk menjadi penghuni neraka, sehingga bisikannya akan terus dia sampaikan untuk menyesatkan anak turun Adam, termasuk melalui gadget. Insya Allah sudah tahu semua yang gadget ya. Apa gadget? Ada Mas Anhar? Gadget apa Mas? Alat komunikasi atau teknologi lah ya. Teknologi ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah merajalelanya kemaksiatan seperti perzinahan di mana-mana,
sekarang itu perzinahan di mana-mana, kayak orang itu udah gak punya malu, bahkan mengalah-alahi kucing aja masih tahu malu kadang, gitu. Kemudian yang kedua adalah LGBT. LGBT itu orang yang senang dengan sesama jenis. Kemudian minum-minuman keras. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Ini adalah salah satu data bagaimana melonjaknya penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Semakin tahun semakin banyak, bukannya semakin turun, tapi semakin banyak. Ini membenarkan dalil tadi ya, semakin tahun itu kalau urusan dunia sebenarnya semakin maju, tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan akhlak akan semakin merosot atau anjlok. Kita lihat sedikit berita bagaimana di kabar-kabar berita bahwa narkoba ini semakin merajalela. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap temuan 1.566 kasus tindak pidana narkoba pada periode Februari hingga April 2005. Sebanyak 2.038 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total barang bukti 319,7 kg dari berbagai jenis narkotika, dengan diantaranya adalah ganja dan sabu sebagai barang bukti terbanyak. Dalam operasi premanisme yang dilakukan tim Sancak Polres Garut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 16 orang yang terlibat dalam transaksi obat-obatan terlarang. Dari jumlah tersebut, terdiri dari remaja pengangguran yang berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Mereka berstatus sebagai pembeli, sementara satu orang yang merupakan ibu rumah tangga berperan sebagai penjual dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Baik, dari berita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini kita lihat tadi dari 16 orang yang terjaring, di fokus pada ini ya, berita ini ya. Ini semuanya adalah anak-anak generus, ya kan? Generasi muda dari pengangguran, usia SMP dan usia SMA. Ini kerusakan akhir zaman seperti itu. Kemudian yang ketiganya adalah merosotnya nilai akhlak manusia. Bisa kita lihat di sana, termasuk diantaranya hilangnya rasa malu berbuat dosa, bahkan merasa bangga melanggar aturan agama, hilang rasa malu meninggalkan kewajiban ibadah, hilang rasa hormat kepada orang tua atau yang dituakan, bahkan berani kepada orang tua. Siswa berani kepada gurunya, kepada ulamanya kalau di dalam pesantren gitu ya, sama kiainya berani. Kemudian banyak terjadi pencurian, perampokan, kemudian perkelahian antara pelajar, antar kampung, antar etnis, antar golongan, sampai hilangnya sifat jujur. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman seperti itu. Kita lihat sedikit video. Kita lihat bagaimana merosotnya akhlak atau moral generus di zaman sekarang. Kita bisa lihat di sana siswa SMK berani membentak, nunjuk-nunjuk guru, bahkan ngajak duel sama gurunya. Ini berarti menandakan bahwa merosotnya moral generus di zaman akhir. Ini juga sama kasusnya. Seorang murid tak kenal pak gurunya sendiri, kemudian tak terima ditegur karena bajunya tak dimasukkan. Padahal niatan gurunya itu baik, gitu, untuk mengingatkan agar siswanya ini berpakaian yang rapi, gitu deh, agar memasukkan bajunya ke dalam celana, agar rapi gitu ya. Tapi nggak bisa terima, akhirnya ngajak duel gurunya. Ini juga termasuk pertanda kurang hilangnya moral generus. Kita lihat ini seperti yang kita lihat di video sebelumnya. Ini termasuk moral generus zaman sekarang.
tawuran di mana-mana kita lihat. Beberapa contoh bagaimana moral generasi di zaman sekarang itu sangat anjlok. Bisa dikatakan akhlaknya sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Kemudian salah satu bentuk akhir zaman, kerusakan akhir zaman, salah satunya adalah sikap lebih mencintai dunia dan benci mati. Lebih senang dengan kehidupan dunia, memperbanyak urusan dunia, memperbanyak harta sampai nggak mandang mana yang halal mana yang haram, bahkan berani menghalalkan sesuatu yang haram, termasuk diantaranya menjadi rentenir, menjadi pokoknya termasuk tersangkut pada pinjaman online, sehingga nanti menjadi beban untuk dirinya sendiri. Kita lihat termasuk dampak buruk dari judi online. Ini juga termasuk merosotnya moral generus di zaman sekarang itu termasuk adalah banyak yang tersandung di dalam judi online. Judi online ini kalau di dalam beritanya ya kita tahu ya, dalam beritanya nanti kita bisa lihat bersama. Dampak negatif pinjaman online. Terlilit jeratan pinjaman online, seorang ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh anak kandungnya. Pelaku membunuh korban di sebuah kamar hotel di daerah Gajah Mungkul, Semarang. Setelah membunuh anaknya, pelaku mencoba bunuh diri, namun gagal. Inilah momen terakhir wanita berinisial RS bersama anaknya yang terekam kamera pengawas CCTV hotel saat menuju ke kamar yang disewanya. Setelah itu sang anak tewas dibunuh ibunya sendiri. Di kamar inilah di salah satu hotel daerah Gajah Mungkur, Semarang, RS membunuh anaknya. Polisi yang menerima laporan dari pihak hotel langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah informasi dapat RS awalnya mencoba bunuh diri dan mengajak putranya yang berusia 3 tahun. Awal Agustus 2023, seorang mahasiswa Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat dibunuh kakak tingkatnya sendiri. Korban ditemukan di kamar indekos terbungkus plastik sampah dengan luka tusuk di bagian dada. Jasadnya ditaruh pelaku di kolong tempat tidur kamar indekosnya. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh juniornya karena terlilit hutang pinjaman online. Ini juga termasuk resiko atau dampak negatif ketika orang itu terlilit pinjaman online. Kalau orang sudah tertipu dengan urusan dunia, apapun akan dia lakukan, termasuk nggak mandang mana benar mana salah, mana dosa mana pahala, udah nggak mandang lagi. Berani membunuh anaknya sendiri, berani membunuh adik kelasnya sendiri gara-gara masalah pinjaman online atau judi online. Nah, ini kita lihat semakin tahun yang namanya transaksi keuangan ya, kalau kita lihat di situ perputaran judi online itu mencapai 1.200 triliun. Nah, ini bagaimana generus yang banyak terlibat di dalam judi online. Awalnya memang diiming-imingi dikasih kemenangan, tapi setelah itu nanti akan diberi kekalahan sehingga akan kepo, pengen mendapatkan kemenangan yang lainnya, akhirnya terus difasilitasi dengan pinjaman online. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, sepertinya kayaknya ada yang rada ngantuk nih. Coba kita speaking ya, sebentar aja. Speaking apa ya? Kita tepuk aja ya. Tepuk. Kita tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5. Bisa ya? Oke, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 3,
Masih ingat ya? Tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Pinter. Oke ya. Insyaallah udah ya, speaking itu aja ya. Kemudian setelah kita pelajari bagaimana rusaknya di luar sana, yang harus kita pahami adalah kita harus ada upaya agar kita terhindar dari kerusakan tersebut ya. Di sini kita lihat judulnya beberapa upaya yang harus diwujudkan agar bisa menjadi pribadi yang bijak dalam menghadapi problematika akhir zaman. Di antaranya apa itu? Meningkatkan kefahaman agama. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Caranya memperbanyak mengaji, mencari ilmu, gitu. Mencari ilmu. Kalau orang mengaji, orang punya ilmu akan tahu mana yang benar, mana yang salah, akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian yang kedua, hobi mendengarkan nasihat-nasihat agama. Nasihat-nasihat agama itu kita harus hobi, sehingga ketika kita pas di qadar salah sama Allah, ada yang mengingatkan. Kemudian yang ketiganya adalah memilih teman bergaul yang baik, yang solih. Jangan salah memilih teman bergaul. Saya dipahami ya? Jangan salah memilih teman bergaul. Karena teman itu bisa berdampak besar sekali. Ketika kita berteman dengan orang yang baik, sekalipun kita nggak ikut bersama orang itu, kalau kita berteman, pasti kita akan mendapatkan baiknya juga. Gambarannya apa? Seperti kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Walaupun kita nggak beli, tapi kita dapat wanginya juga kok, ya kan? Kemudian yang terakhir, yaitu menerima dengan hati ridho terhadap aturan agama. Ketika aturan agama mengarahkan kita ikutin, ya, kita taati. Termasuk di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Fa'innaha, karena zina itu adalah sejelek-jeleknya jalan, perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Ketika kita sudah diberi warning oleh Allah seperti itu, ya kita sebagai hambanya harus menjauhi, gitu ya. Kita harus ridho. Kemudian kita harus apa? Meningkatkan taqarrub ila Allah. Apa meningkatkan taqarrub ila Allah? Taqarrub kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Di situ kita bisa lihat, yaitu merutinkan sholat-sholat sunnah. Kalau wajib harus kita jalankan, sholat 5 waktu harus kita jalankan. Kemudian sholat tahajud, ya di sepertiga malam akhir, minta kepada Allah karena kita butuh, ya kan? Ya. Kemudian minta kepada Allah juga agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang di depan tadi. Ya. Kemudian membiasakan puasa sunnah, karena dengan puasa itu bisa membentengi kita. Ya, puasa itu sebagai tameng, membentengi dari kemaksiatan. Kemudian memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ada waktu-waktu longgar, gunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak baca Al-Quran, gitu ya. Kemudian kita harus waspada terhadap waktu yang luang. Terkadang orang itu berbuat pelanggaran itu karena ada waktu longgar, tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif, ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Ada waktu longgar, scroll HP, ya kan? Ketemu, wah, kalau di sini cowok semua ya. Misalkan nge-scroll, ada cewek, akhirnya semua mengarah pada kemaksiatan. Nah, seandainya kita bisa ngatur waktu, ya kan? Ngatur waktu, ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada waktu longgar nih buat zikir, buat baca Al-Quran, gitu ya. Olahraga, mungkin nge-gym, yang pintar nge-gym mungkin, main bola, pemanasan dan lain sebagainya. Nah, ini sebatas contoh tampil kegiatan biar kita itu punya kegiatan sehari-hari itu apa, ya.
Contohnya kalau sholat wajib udah pasti ya, terus tambah sholat sunnah, terus kemudian zikir, memperbanyak doa penjagaan. Nah, itu ya, kita harus punya contoh tabel. Ketika kita sudah melakukan, kita centang. Nanti kita tahu bagaimana menempatkan waktu yang sebenarnya. Kemudian menguatkan rasa takut kepada Allah, atau bahasa Arabnya apa, Mas? Al-khasyah, rasa takut ya. Dengan yang pertama syaratnya dengan memperbanyak ingat surga neraka. Kalau kita ingat surga neraka, tentunya kita akan lebih berhati-hati lagi di dalam bertindak. Kalau saya tawuran antar etnis, antar sekolah, antar pondok pesantren, aku bilang zalim, ya kan? Itu berarti kan seandainya dikodar mati, kira-kira masuknya surga apa neraka? Jelas nerakanya, karena sesuatu yang salah. Kemudian yang keduanya memperbanyak ingat terhadap kematian, ya kan? Jadikanlah mati itu sebagai nasihat. Kafa bil mauti mau'idoh. Cukup kematian menjadi nasihat. Kalau kita ingat mati ketika kita mau melanggar, mau pacaran, mau apa lagi tadi? Mau minum minuman keras, transaksi riba, termasuk judol, kita akan lebih hati-hati lagi karena kita ingat mati. Setelah mati tadi ada apa? Surga neraka. Kemudian selalu merasa bahwa Allah itu mengawasi kita, atau bahasanya apa? Muraqabatullah. Jadi merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang negatif kira-kira. Contoh, Mas Arfa. Ketika Mas Arfa mau melakukan hal yang negatif, contohnya aja, misalkan mau ketemuan, mau ketemuan sama cewek, itu kan melanggar itu ya, melanggar aturan agama ya, karena bertemu dengan orang yang bukan mahramnya. Kemudian Mas Arfa ingat sama Allah, terus sadar bahwa Allah itu melihat saya. Wah, seandainya nanti saya melanggar, pas saya matinya neraka nih. Nah, kalau kita sudah punya rasa muraqabah, selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, kita insya Allah akan lebih meminimalisir pelanggaran. Syukur-syukur bisa terhindar dari pelanggaran. Karena tahu, Allah tahu. Walaupun orang nggak tahu, Allah tahu. Akhirnya nggak jadi melanggar. Kemudian memperbanyak doa penjagaan ya dari fitnahnya akhir zaman. Kita harus banyak meminta kepada Allah agar kita tidak terkena dengan fitnah-fitnah di akhir zaman seperti yang kita lihat di awal tadi, ya, perzinaan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkoba, minuman keras, LGBT, dan mencuri termasuk. Nah, agar kita terhindar dari itu, maka banyak membaca doa perlindungan. Itu ya, bisa dipahami ya? Bisa semua dipahami ya? Baik, sebelum saya akhiri, tentunya saya Pak sebagai penyampai ingin nanya gitu ya. Boleh ya nanya ya? Boleh. Coba Mas Rizky. Nah, Mas Rizky, kira-kira pesan apa yang didapat dari materi yang sudah kita pelajari bersama? Coba sampaikan. Singkat tidak apa-apa. Ya. Setelah mendapatkan materi tentang bijaknya menghadapi akhir zaman dari tadi, saya jadi merasa bersyukur karena saya bisa sekolah di pondok pesantren, boarding school, sekolah sambil mondok. Karena di sekolah sambil mondok itu ya kita udah pasti di dalamnya itu pasti mengaji, mencari ilmu, juga selalu dinasehati dengan nasihat-nasihat agama, selalu diarahkan pada arah-arah kebaikan, sehingga iman kita bisa bertambah dan pemahaman kita juga bisa bertambah, dan bisa terhindar dari pelanggaran, kemaksiatan yang ada di seperti tadi kalangan remaja akhir zaman, seperti perzinahan, obat-obatan terlarang, dan lain-lainnya. Baik.
Baik, betul sekali ya Mas Rizky ya. Kita bersyukur berada di sekolahan boarding school. Jadi kita sekolah sambil mondok. Selain kita dapat ilmu dunia, juga kita dapat ilmu agama, akhirat, ilmu akhirat ya, betul ya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ingat ya, kalau kita banyak mengaji akan menjadi orang yang paham. Kalau orang yang paham susah digoda oleh syaitan. Gitu ya. Faqihun wahidun asyadu ala syaiton min alfi abidin. Satu orang yang paham itu lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 hamba yang ahli ibadah tapi gak paham. Maka jadilah orang yang paham. Siap jadi orang yang paham? Siap menghadapi akhir zaman? Siap. Oke, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang berbau pahala yang akan membawa kita pada surganya Allah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada tutur bahasa yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.